Assalamualaikum Kak Fasil dan semuanya. Waalaikumsalam. Kita mulai saja ya. Oke. Mohon Biar maaf Kak, ini kita. di wilayah Tempel lagi hujan sama petir ya. Nek nanti tiba-tiba mati listrik mungkin saya pindah ke HP ya. Oke, aman, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Kita mulai saja ya untuk sesi kita kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Kak. Hari ini kita ke ini sesi RTL, rencana tindak lanjut kaitannya dengan program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, materinya terkait program yang akan Kakak laksanakan nanti. Durasinya 1 JP mode daring seperti itu. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan disilahkan. Berdoa selesai. Jadi kegiatan hari ini kita lebih ke ini tanya jawab kaitannya tentang RTL, rencana tindak lanjut dari program-program yang nantinya akan Kakak laksanakan dan Kakak paparkan di hadapan teman-teman nanti seperti apa dan sebagainya. Nah, monggo nanti jika ada yang kurang jelas kaitannya dengan kegiatan RTL bisa ditanyakan. Waktunya cukup panjang nih, sudah tinggal 2 kali atau 3 kali tatap maya lagi, kayaknya tinggal 2 kali, ini yang ketiga terakhir. Jadi kita sudah hampir di akhir program, sehingga harapannya untuk kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas kaitannya dengan refleksi ataupun apa, mohon untuk bisa diselesaikan karena online. Dan jika program itu sudah selesai saya tidak bisa, tapi kalau masih terlambat dan sebagainya saya masih bisa mengusahakan karena saya yang megang pengaturan di LMS. Nah, tapi untuk tugas-tugas yang nanti lebih dari jangka waktu program, saya tidak bisa mengusahakan untuk menyelesaikan seperti itu. Oke, hari ini kita dimulai dengan tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, semua. Doa bersama sudah kita, saya ingatkan lagi katanya dengan kesepakatan bersama tentang menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimal fitur chat dan resen ketika ada pertanyaan atau menyampaikan argumen, dan jika ada gangguan seperti Kak Anton tadi bisa disampaikan di awal ataupun nanti bisa disampaikan di WA group seperti itu. Nah, kegiatan kali ini kita akan merefleksi pembelajaran modul 3 kaitannya dengan program-program yang kemarin Kakak presentasikan, yang berdasarkan aset dan sebagainya. Terus kemudian memahami penugasan RTL. Nah, agenda sesi ini nanti ada pendahuluan, sudah tentang kesiapan belajar, tadi sudah pikirkan tenang dan sebagainya, terus penyampaian tujuan, komitmen belajar selama 5 menit, kemudian refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa dan sebagainya 20 menit. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab selama 7 menit dan penutup, nanti kita tutup bersama. Pendahuluan, sekarang coba tuliskan antara 1 sampai 10 kesiapan belajar kakak-kakak sampai saat ini di angka berapa? Monggo bisa dituliskan. Kak Setio 8,
Kak Rifa 8, oke bagus. Ada lagi? Kak Rina 8, nggih. Kak Rina udah sehat nggih? Kak Anton 8. Kak Irfan 6. Kenapa Kak Irfan? Sedang nyambi-nyambi nih. Masih sibuk di Gor Samapta. Kemartiana 8. Nggih, Kak Irfan dari kemarin jadi, apa namanya, peserta misterius, susah dicarinya, sehingga, agak komunikasinya kurang ini nggih. Kenapa Kak Irfan kok cuma 6 ini persiapannya atau masih ada kegiatan? Halo halo, Kak Irfan? Iya Kak, masih ada kegiatan. Oh nggih. Oke, semuanya rata-rata 8 ya, dengan kesiapan belajar yang cukup baik, sehingga harapannya nanti dari kegiatan ini Kakak-kakak bisa menyiapkan RTL selama ini kan kita kewalahan nggih, berbenturan dengan asesmen akhir semester nggih. Jadi nanti Kakak-kakak semua untuk programnya, ini programnya tidak ada kaitannya sama peserta didik, nanti Kakak-kakak mengimbaskan atau menyampaikan program yang Kakak buat ke teman-teman sejawat ataupun, guru-guru lain di sekolah Kakak, seperti itu, dan dimintakan pendapatnya. Jadi ada kaitannya dengan, asesmen ataupun peserta didik sehingga lebih relatif aman. Oke, tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek. Selamat datang Kak Maulana, ya alhamdulillah bisa bergabung. Saya lanjutkan ya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ditekankan di sini kaitannya dengan kombel ataupun komunitas belajar dan aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Sebentar, ada anak saya. Apa? Nggak usah, tadi pagi udah toh. Kalau di rumah ada anak, kalau di sekolah nggak ganggu, nggak ada. Oke, refleksi awal. Mengingat kembali tentang pembelajaran berbasis proyek yang sudah Kakak rencanakan kemarin, kaitannya dengan beberapa hal, ada yang di kurikuler, intrakurikuler, ataupun di ekstrakurikuler. Nah, Kakak nanti beberapa hal mungkin bisa menyiapkan bagaimana saya harus membuat, kemudian Kakak harus memetakan aset, apa yang Kakak miliki, dan dari yang apa Kakak miliki itu, apa yang bisa dimanfaatkan untuk membuat program berbasis proyek. Kemudian nanti hambatannya apa, kemudian rekan ataupun teman yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam kaitannya melaksanakan proyek itu, siapa saja nanti Kakak bisa menuliskannya dan sebagainya. Mungkin beberapa sudah ada yang napa nggih, sudah terbiasa untuk membuat proyek, maka nanti tinggal jalan saja. Kemudian, bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Monggo bisa dituliskan di kolom chat mungkin kaitannya dengan, jawaban ini sehingga, Kakak bisa paham. Monggo bisa ditulis dulu.
Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana pelibatan meningkatkan kualitas pembelajaran dan apakah pemahaman saya terhadap kualitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, monggo bisa dituliskan terlebih dahulu. Kak Anton. Kak Setio, bisa dilaksanakan Kak, teman sejawat di sekolah mudah untuk diajak bekerja sama. Oke, dari Kak Riva, kolaborasi dengan rekan sejawat harus dilakukan. Adanya kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat akan memudahkan kita dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kak Maulana, menurut saya ada baiknya karena bisa berkolaborasi bersama dalam kombel di sekolah. Kak Anton, menurut saya bisa dilakukan asalkan dikomunikasikan terlebih dahulu. Nggih. Kak Ana, proyek yang melibatkan komunitas belajar di sekolah adalah ide yang luar biasa karena bisa koordinasi dengan teman guru. Kak Rina, dengan kolaborasi dengan teman sejawat menjadi pengalaman dan koordinasi. Terus kemudian pertanyaan berikutnya Kak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap kombel sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Monggo bisa dicermati untuk refleksi awal. Kak Setio, bekerja sama dengan teman-teman saya tentu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Dampaknya pembelajaran yang dilaksanakan bisa lebih efektif dan baik dan hasil dari pembelajaran bisa sesuai dengan harapan kita. Bagus. Kak Riva, pelibatan komunitas organisasi sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan hanya komunikasi dan pelibatan rekan sejawat, kita akan memahami murid bukan hanya dari pandangan kita juga bisa belajar dari praktik baik oleh teman sejawat. Kak Ana, keterlibatan kombel dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dapat memberikan banyak dampak positif, terutama di tingkat SD. Bagus. Kak Rina, ya karena kita dapat saling sharing dengan teman sejawat terkait dengan pembelajaran terhadap peserta didik. Sudah udah, Kak Anton, jika dampak yang langsung terlibat mungkin belum, tapi untuk pelibatan kombel di sekolah mungkin sudah pernah saya lakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Kak Riva, saya sudah merasakan dampak dari pelaksanaan. Oke, terima kasih Kak semua tentang responnya. Nah,
Ini tidak perlu dijawab nggih tentang bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Kemarin kita juga sudah membahas waktu tatap muka bagaimana kita harus mendengarkan, kemudian melihat pilihan dan bagaimana peserta didik itu merasa memiliki sesi pembelajaran itu atau bahkan pembelajaran itu dan anak nyaman untuk melaksanakan pembelajaran di kelas Kakak. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan beliau sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, harapannya dari tatap muka kemarin Kakak sudah bisa menerapkan beberapa hal kaitannya dengan voice, suara anak-anak, choice, dan sebagainya, sehingga Kakak bisa merasakan, oh ternyata ada dampak yang positif kaitannya sudah melaksanakan melibatkan voice, choice, dan ownership seperti itu. Kemudian kita melihat kembali bahwa keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik nanti tujuannya tetap sama tentang paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Terus kita nanti akan ke ini nggih Kakak, keterampilan menggerakkan rekan sejawatnya ini menjadi tantangan kita bahwa menggerakkan rekan sejawat itu tidak semudah kita mengajar atau bahkan sebagainya. Banyak sekali tantangan yang tentunya bisa kita identifikasi di awal. Nah, harapan dari mengidentifikasi tantangan tentang menggerakkan rekan sejawat itu bisa nantinya memberikan solusi tentang bagaimana Kakak bisa mengimbaskan ataupun menggerakkan, karena Kakak sudah merencanakan, oh ternyata mungkin dari si teman A, teman B, dan sebagainya ada permasalahan ini, atau bahkan teman-teman juga memiliki karakteristik yang berbeda kaitannya dengan tanggapan program yang akan Kakak laksanakan. Nah, saya ini nggih, penyampaian RTL, ke sesi penyampaian RTL ini ada lumayan banyak slide sehingga saya ini nggih, saya percepat mawon kaitannya dengan penyampaian RTL. Bentar. Pengantar tugas, salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar, walaupun Merdeka Belajar setelah ini akan semoga bukan selesai ya, tapi diperbaiki sehingga beberapa hal mungkin yang kurang pas bisa menjadi evaluasi. Kemudian hal-hal yang bagus seperti kegiatan ini, kita belajar banyak dari teman-teman dan sebagainya, menjadi hal yang bisa dipertahankan, bahwa tentang berkolaborasi, kemudian kita mengupgrade kegiatan, mudahnya kita untuk mengakses informasi dan ilmu itu menjadi hal-hal positif di Merdeka Belajar, walau memang dampaknya baru bisa dirasakan oleh beberapa pihak seperti itu. Adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu atau Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan kombel di sekolah. Oke. Kemudian, sebelum merancang program atau kegiatan, Kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun
sekolah seperti yang disampaikan tadi, kita harus melihat aset kita apa dan sebagainya. Kemudian RTL yang dikembangkan Kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan, kemudian kelengkapan, rencana dan struktur program, terus ada keterlibatan komunitas, kemudian rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan nggih. Kakak berarti merencanakan lagi atau membuat hal yang baru. Terus kemudian ada notulen atau catatan diskusi Kombel terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, komunitas belajar. Jadi ada notulen nanti ketika Kakak menyampaikan nanti di teman-teman ada notulen di situ bahwa yang ada daftar hadirnya, yang hadir siapa, kemudian di bawah notulennya apa yang disampaikan, ada pembukaan, penyampaian dan sebagainya, tanya jawabnya apa dan sebagainya bisa disampaikan. Terus kemudian dokumentasi kegiatan berupa video dan foto. Kemudian dilampiri dokumen lain yang relevan, seperti itu Kak. Terus kemudian rencana tindak lanjut. Ada sedikit ini berkata rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Oke, untuk RTL-nya nanti modanya penugasan mandiri. Rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, nanti bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel itu seperti ini Kak. Bahan tayangnya berupa PPT atau presentasi, bahan tayang perencanaan maksimal 9 set, 9 halaman, 9 slide. Terus kemudian 9 slide-nya mungkin lembar pertama bisa cover dan sebagainya tentang apa itu programnya, dan di halaman berikutnya di situ ada judul program. Kakak mau membuat 8 slide nggak apa-apa, tapi jangan 1 slide ya, karena di sini tulisannya maksimal 9, bukan berarti terus nanti dibuat 1 slide. Karena nanti kakak akan menyampaikan, menampilkan di depan Kombel kakak semua. Kemudian judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Struktur program dan rekan sejawat dalam Kombel. Terus kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian rencana evaluasi, kemungkinan, dan tantangan. Bentar. Keterangannya ini nggih, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapat penguatan dari Fasil. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan dan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian unggah tugas seperti saya gagal fokus sama ininya Kak Maulana itu kok terbang-terbang. Seperti catatan diskusi bersama KBS, video, foto atau dokumen lain yang relevan. Selain menjadi bagian dari penilaian, program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan. Kemudian kaitannya dengan rencana program. Nah, judul kegiatan program, judul kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini di LMS sudah ada nggih, ini tinggal kita mereview saja. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari di latar belakang itu nggih. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya.
Kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5 kaitannya tentang model pembelajaran yang Kakak akan pilih kemarin seperti instruktusional, kemudian apa dan sebagainya waktu tatap maya itu. Kemudian latar belakang berikutnya, pastikan di dalam latar belakang Kakak menjelaskan bagaimana suara, seperti tadi sudah disebutkan ya, tentang voice, choice, dan ownership. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, kemarin sebagai contoh di program saya karena ada sebuah komunitas di sekolah saya yang belum terfasilitasi yang berisi anak-anak yang suka lari. Saya mengambil itu, oh ternyata ada suara anak-anak, kemudian saya berikan fasilitas untuk diberikan tempat di sekolah bahwa oh kita bisa membuatnya di ekstrakurikuler dan sebagainya. Kemudian pilihan dan sebagainya itu nanti mengikuti karena kita berangkat dari suara anak-anak terlebih. Itu akan lebih mudah sebetulnya. Terus kemudian jelaskan konteks program ini. Ini harus mencakup karakteristik sekolah dan komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset nggih. Jadi nanti pemetaan aset itu Kakak buat sesungguhnya bukan terus Kakak oh kok kayaknya kalau asetnya dikit kayaknya kurang terus kemudian Kakak membuat aset enggak. Nanti Kakak lebih baik tetap aset yang ada sehingga program Kakak itu lebih bisa diterima oleh sekolah ataupun kombel yang ada di sekolah. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program dan sebagainya. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari survei atau interview murid, orang tua, dan sebagainya. Jadi Kakak nanti mencari data dulu atau Kakak sebelumnya sudah memiliki data tentang kesenjangan. Nah, kesenjangan yang ada itu apa? Sepertinya kayak tidak diakomodir dan sebagainya, banyak anak yang kurang terfasilitasi dan apa itu menjadi contoh salah satu yang bisa dijadikan latar belakang. Kemudian tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan programnya, kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan kombel dalam sekolah. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Terus kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama, bukan kita sebagai guru yang menggerakkan. Seperti awal tadi kita hanya fasilitator tentang pembelajaran dan sebagainya. Dalam program kegiatan ini kaitannya dengan tadi suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian seperti pada saat kita sama-sama melajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana. Oke, saya ulangi, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek tersebut. Jadi bisa saja nggih programnya sederhana karena itu berangkat dari pilihan anak atau suara anak. Nantinya terus kita kan hanya sekedar mendampingi, mengarahkan dan sebagainya. Oh, bisa Nak tentang ini, menanyakan tujuan, menanyakan targetnya apa dan sebagainya. Nah, kita ini
lebih mendampingi selama proses proyek itu akan lebih mudah. Terus kemudian kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhirnya untuk setiap langkah tindakan. Misalnya kayak saya di awal semester hingga akhir semester, sehingga nanti adanya evaluasi dari proyek itu berjalan. Berikutnya tentang struktur program dan mitra dalam Kombel. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Terus kemudian jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target atau populasi, kelas, usia, dan sebagainya. Jadi misal dari Kak Setio mau ambil kelas 4 atau apa dan sebagainya. Oh, kelas 3, 4, 5 atau kelas 3, 4 dan sebagainya. Kemudian jelaskan pengaturan program kegiatan ini. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota Kombel dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan set dalam KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak. Kemudian Pak Joni berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Bu Yuni, guru IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Bu Indra, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan, penugasan, dan sebagainya. Nah, ini nanti lebih ke pembagian ini nggih, struktur dan dari rekan sejawat dalam Kombel. Nanti bisa didiskusikan atau mungkin Kakak bisa memutuskan terlebih dahulu dan bisa disampaikan. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan dalam melakukan program ini. Fokuskan pada bagian akan menggunakan berdasarkan assess based thinking. Seperti itu Kak, mulai pusing ya tentang tugas akhir-akhir ini. Ya nggak apa-apa, ini kan berarti mau selesai. Terus kemudian pernyataan tentang kapasitas, masih itu ya. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Apa saja sumber daya yang dimiliki atau aset yang dimiliki Kak. Fokuskan pada, oh ini udah nggih tadi. Kemudian rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program dan sebagainya. Terus kemudian kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menggunakan pemahaman yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan Kombel untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Ini beberapa aspek pemilihan RTL ya, bisa dipahami tentang apa yang nantinya akan kami nilai sebagai proyek dari RTL Kakak. Bisa dibaca sebentar kaitannya tentang apa yang akan saya nilai. Tentang tujuan, terus kemudian kelengkapan rencana, itu nanti Kakak bisa poin-poinnya dilengkapi, kemudian keterlibatan Kombel dalam sekolah, ragam sumber daya dan sebagainya itu
Kakak bisa mencantumkannya di presentasi yang nantinya akan disampaikan. Terus kemudian rencana evaluasi programnya itu nggih harus jelas, jadi tidak bisa misalnya, tidak disertakan. Nanti harus disertakan karena setiap, program, setiap apa yang akan dilaksanakan itu pasti kalau ada rencana pelaksanaan akhirnya tetap ada evaluasi untuk melihat kembali seberapa dampak kegiatan ini terhadap peserta didik, terus kemudian dan sebagainya. Lini masa RTL, penyusunan rencana tindak lanjut, setelah sesi pengantar RTL ini Kakak bisa membuatnya, kemudian menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan, diskusi KPS terkait RTL yang berpusat pada peserta didik. Nah, rentangnya 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi Kakak punya waktu seminggu ke depan untuk pengantar RTL. Setelah diunggah RTL nanti saya nilai, kemudian ada umpan balik setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi waktunya ini lumayan panjang, walaupun mungkin di beberapa sekolah untuk hari Senin besok udah pelaksanaan asas nggih, sehingga nanti mungkin bisa Kakak siasati seperti apa. Catatan tambahan kaitannya tentang peserta yang di sekolah yang sama, tapi nampaknya tidak ada nggih. Jika ada peserta yang di sekolah yang sama nggak ada nggih ini nggih, dari berbagai jenjang. Misalnya Kak Maulana sama Kak Cahyo dari SMP 1 Borobudur, nanti bagaimana harus membuat RTL, misalnya bahan tayang ya dapat disusun masing-masing terlebih dahulu. Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu, bahan tayang AC ini nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah di LMS dan sebagainya. Peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan BJPL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan dalam Kombel. Kak Maulana berarti ada Kak Cahyo nggih di sekolahnya, berarti ada sekolah yang sama. Nanti bisa didiskusikan sama Kak Cahyo kaitannya tentang RTL yang akan dilakukan. Kemudian untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing tugas. Jadi nanti bisa menjadi tugas kelompok kalau ada yang sama. Sayangnya hanya Kak Maulana yang ada temannya di sekolahnya. Nah, diskusi dan tanya jawab, monggo ada yang ditanyakan? Ya, Kak Rifa, monggo. Untuk durasi videonya berapa, Kak? Durasi videonya kita buat simpel saja, Kak, karena mungkin maksimal 9 slide nggih. Terus kemudian nanti Kakak itu menjabarkan itu videonya tentang Kakak menjabarkan di dalam Kombel nggih, bukan pelaksanaan programnya. Jadi Kakak membuat program itu disampaikan, kemudian video itu yang direkam, bukan video program itu berjalan atau video dengan peserta didik itu bukan, karena kita fokus ke ini, di komunitas belajar. Ngoten niku. Jadi, saya kemarin buatnya nggih sekitar 25 sampai 30 menit, kaitannya keperluan saya dalam, menyampaikan. Kalau nggak salah di LMS ada nggih ketentuannya? Udah dicek belum? Tapi nek saya tetap sesuai ini, saya agak lupa tentang ini, tapi saya sesuaikan kalau nggak salah kemarin saya 30-an menit. Seperti itu, Kak Rifa. Berarti itu video kita menyampaikan sekaligus ada tanggapan atau cuma Iya, menyampaikan saja? sampai dari awal, kan kita, membuka kegiatan itu, kemudian menyampaikan, memaparkan, kemudian tanya jawab,
ada hal yang disampaikan dari teman tentang kaitannya program itu atau ada masukan dan sebagainya. Nah, nanti juga ada teman yang bertugas sebagai notulen karena memang ya walaupun nanti di video kan yang bertugas notulen nggak kelihatan nulis gitu, tapi nanti notulennya itu disertakan dalam dokumen pendukung seperti itu. Nanti kakak bisa menyampaikan itu. Tuh, ada lagi kak? Kalau boleh tahu yang programnya Kak Tio dulu seperti apa Kak? Biar kami juga punya gambaran. Programnya yang saya itu kemarin ini, Ayo Melayu itu. Jadi memang memfasilitasi anak-anak saya yang gemar berlari, terus kemudian punya target pace, kemudian mereka kalau ada fun run atau lari pengen ikut, ataupun nanti ya kalau di prestasi target saya di Popda dan sebagainya. Nah, pemetaan asetnya ya saya punya aset manusia, terus kemudian saya punya yang tempat, kemudian itu banyak Kak tentang itu. Jadi ini Kakak pengen contoh atau ini? Nek contoh sudah saya unggah, tapi nek mungkin Kakak pengen seperti apa toh tugasnya, seperti apa toh Seperti itu. PowerPoint-nya, itu mungkin Kakak bisa nyari di YouTube, mungkin ada yang menyampaikan banyak sekali Kak. Jadi nggak ada ini format baku sebetulnya. Nanti kreatif Kakak saja, poinnya beberapa hal yang tadi disampaikan itu ada di situ. Tentang tujuan, latar belakang, dan sebagainya. Judul, latar belakang, tujuan, dan sebagainya, bentuk kegiatan, dan sebagainya itu terangkum. Jadi nggak ada format baku. Intinya program Kakak itu mudah dimengerti saat dipresentasikan oleh teman-teman. Mungkin kalau saya kemarin, saya mengajak teman-teman P5 waktu pemaparan, kemudian guru PJOK dan teman-teman dari apa namanya itu, Kombel atau apa nggih, yang dari PSP itu saya ajak, ternyata memang, ternyata masih banyak hal yang bisa digali kaitannya dengan kalau misalnya jika semua guru bisa melakukan ini, pemetaan, membuat program kurikuler, ternyata sekolah itu banyak hal yang bisa dilakukan bersama, seperti itu. Nah, itu kan beberapa hal bisa menyadarkan kaitannya tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk anak, karena memang tujuan besar kita menyelenggarakan tadi yang berpusat kepada peserta didik. Monggo Kak Anton, ada yang tanyakan? Oke Kak, untuk rencana tindak lanjut ini berarti bisa di kegiatan ekstrakurikuler ya Kak ya? Tadi kalau nggak salah disebutkan di kurikuler. Berarti harus di pembelajaran. Nah, itu nanti coba Kak Rifa kayaknya mau ngomong tentang ini. Monggo sampaikan Kak. Kalau Kurikuler. sepemahaman saya, kalau kokurikuler itu berarti di P5 Kak. Jadi dalam satu semester itu kan nanti P5-nya seperti apa, itu monggo bisa disampaikan. Nah, ini kan kita tadi membahasnya kurikulum merdeka. Nah, nanti kan kita menghabiskan 1 tahun ini, paling enggak Kakak bisa membuat dari Januari sampai Juni. Nah, itu kan yang akan berjalan, bukan dari Juli sampai Desember seperti itu. Itu Kak Anton. Berarti di kegiatan lebih di kegiatan kurikulernya ya Kak ya? Misalnya misalnya nggih, ketika MPLS ada pengenalan ataupun ada kegiatan di apa nggih, ya kokurikuler itu bukan dalam artian cuma senang-senang nggih, tapi bisa di P5, kemudian ini bisa di kegiatan P5 itu kan 2 minggu nggih, 14 hari itu kan bisa dibagi dalam beberapa minggu, itu bisa. Terus saya kan di program outbound ataupun apa dan sebagainya itu banyak sekali Kak Anton untuk program kurikulernya. Ngoten.
Oke, Kak. Oke. Ada lagi? Izin Kak bertanya. Jadi kan Monggo Kak. kurikuler itu kan harusnya di kegiatan P5. Nggak harus Kak, itu Oh, P5 nggak harus. salah satu Oh, nggih, salah satu contoh. iya. Misalnya Kakak mungkin nggih, ada proyek apa tentang, misal di hari kan kalau misal kita ngomong ke bulan bahasa di bulan Oktober, nah mungkin di bulan itu, ini untuk mapel misalnya mapel Bindo dan sastra dan sebagainya bisa di kegiatan itu, misalnya di rangkaian kegiatan bulan bahasa seperti itu bisa. Jadi nanti Kakak bisa, membuatnya di situ Kak, tentang kegiatan-kegiatan yang misalnya di Harornas. Nah, Harornas Kakak bisa membuat festival di situ, misalnya dalam 1 minggu dan sebagainya. Jadi bukan dalam artian, perayaan atau kegiatan apa itu cuma senang-senang, tapi bisa dalam, proyek kan proyek, project nggih. Jadi Kakak bisa membuatnya kalau di P5 Kakak bisa menginkludkannya di situ. Misalnya sehat jiwa dan raganya dan sebagainya. Kakak bisa masukkan di program itu dan sebagainya. Ngoten, ada yang lain? Kak, mungkin Anton, ini Kak, mungkin ini di kegiatan apa namanya, classmate juga bisa? nggih, kalau itu memungkinkan anak membuat proyek nggih, atau Kakak proyeknya bisa dilaksanakan di situ, monggo bisa. Berarti berkolaborasi dengan anak-anak misalnya anak-anak OSIS untuk Nggih, pelaksanaan bisa. Nah, tadi kan, disebutkan di presentasi tadi bahwa, anak memulai itu sederhana nggak masalah tentang itu, hal itu. Misal ngambil SEM nggih, kegiatan itu sederhana nggak masalah, nggak ada yang mempermasalahkan dan nggak ada yang menuntut kegiatan itu harus sempurna. Bahkan itu akan lebih baik jika itu berangkat dari anak dan kita sebagai guru itu menemani, membimbing dan mengarahkan. Kita dalam artian mengarahkan yang terukur nggih, bukan terus Oke. semuanya kita ambil semua, ngoten. Oke. Ngoten. Ada Ya berarti lagi? intinya bisa ya misalnya bekerja sama dengan anak, artinya Pak, misalnya dengan menurut kolaborasi pemahaman saya bisa, Kak, seperti itu. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Nggak ada, kita lanjut. Karena udah melebihi waktu, hari ini kayaknya terlalu bersemangat ini. Biasanya tepat waktu. Oke, di akhir sesi ini, nah siap-siap foto itu, Kak Maulana. Merefleksikan pembelajaran modul 3, terus kemudian memahami penugasan RTL. Nah, nanti Kakak bisa cek kembali. Kakak bisa diskusi dengan teman-teman lainnya diperbolehkan. Penutup. Oke, kita penutup. Wah, saya nggak pinter berpantun, nanti saya diketawain anak saya, ini kalau dibaca saja. Itu nggih, burung dara, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, dilanjut dengan pengantar bukti karya. Oke, terima kasih, nggih, monggo bisa foto bersama. Kak Ervan biasanya sekarang udah nggak bisa ini, nggak bisa foto, monggo siapa yang Kak Setio mungkin nggih. Kak Anton ini mau difoto dulu Kak Anton. Monggo, yuk siap-siap. Ada nggih, Kak Irfan nggak ada nggih. Kak Maulana jos ya. Ya, gaul ya. Kak Martiana, Yes, siap. oke. Action 1, 2, 3. Lagi. Tak kirim dulu bentar. Sebentar. Oke, lagi yuk. 1, gaya. Wah, ganti gaya. Gaya, saya nggak bisa gaya. Yuk, terserah. 1, 2, 3. Oke. Oke, nggih. Sedikit pesan saya Kak, untuk RTL itu seperti Kakak kemarin membuat video yang terakhir,
nggak usah dijadikan beban dan dibuat semampu Kakak. Intinya kan ke poin gagasan baru Kakak tentang proyek, kemudian seperti menjalankan kombel Kakak, bukan dalam artian memaksa teman-teman untuk menjalankan, enggak, tapi Kakak dalam kapasitas itu memaparkan dan teman-teman itu juga paham kaitannya dengan apa yang Kakak paparkan, itu saja. Jadi jangan dibuat ribet, misalnya videonya nanti tengah jalan mati sendiri atau sebagainya, nggak masalah. Intinya semuanya itu bisa Kakak sampaikan dengan baik, ngoten niku. Sudah nggih, terima kasih waktunya di lumayan ini, 55 menit ini sudah berjalan dengan baik. Mohon maaf jika beberapa hal kurang berkenan, saya akhiri, sekian, semoga RTL-nya semuanya lancar, bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, monggo bisa meninggalkan ruang